Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pernahkah kalian membayangkan seorang anak ustadz ketahuan sedang sholat di dalam gereja? Bukan karena tersesat. Bukan juga karena pindah keyakinan. Tapi ada alasan mengejutkan di baliknya. Alasan yang tidak banyak orang tahu, dan ternyata menggetarkan banyak hati. Kisah ini akan mengajak kita menyelami makna toleransi, keteguhan iman, dan bagaimana keikhlasan dalam sujud bisa mengguncang dunia. Cerita ini disusun dengan alur yang menyentuh dan penuh makna, yang bisa jadi akan mengubah cara kita memandang perbedaan. Kalau kamu punya pandangan, pendapat, atau perasaan saat menyimak ceritanya, silakan tulis di kolom komentar. Kita jadikan tempat ini sebagai ruang untuk belajar dan merenung bersama. Siapkan hati, siapkan telinga. Mari kita mulai kisahnya. Langit kota Jatisari siang itu kelabu. Awan gelap menggantung seperti pertanda bahwa sesuatu akan turun, bukan hanya hujan, tapi juga ujian. Suara petir menggelegar di kejauhan, menyusul gerimis yang mulai turun perlahan. Jalanan yang biasa ramai dengan suara pedagang kaki lima dan anak-anak sekolah berubah senyap. Warga berlarian menutup toko, pengendara motor mempercepat laju, dan lampu jalan mulai menyala lebih awal dari biasanya. Di antara keramaian yang bubar itu, seorang pemuda berjaket coklat lusuh tampak berjalan sendirian. Tas ransel di punggungnya tampak berat, dan sarung dililitkan di bahunya seperti selendang. Namanya Raffi. Ia baru saja turun dari bus antar kota, pulang dari perlombaan musabakah tilawatil Quran tingkat provinsi. Raffi bukan pemuda sembarangan. Ia anak Ustadz Mahbub, tokoh agama yang sangat dihormati di kampung halamannya. Raffi dikenal santun, hafidz Quran, dan selalu menjaga wudhu. Namun hari itu bukan hari yang biasa. Semua akan berubah dalam hitungan menit. Langkah Raffi terhenti di depan Masjid Besar Al-Mutakin. Ia menghela napas lega. Waktu maghrib sebentar lagi tiba dan ia berniat menunaikan sholat di sana. Tapi begitu pintu pagar dibuka, wajahnya berubah. Halaman masjid dipenuhi lumpur, dan papan pengumuman bertuliskan besar, "Masjid tutup sementara. Dalam perbaikan." Raffi terpaku. Suara azan mulai berkumandang dari kejauhan, namun dari arah yang tak bisa dijangkau dengan cepat. Dengan tergesa, ia mencoba mencari masjid lain. Tapi 2 kali bertanya pada warga, jawabannya sama. Masjid di sekitar sini semua kena banjir. Nah, lagi direnovasi. Langkahnya mulai berat. Hujan turun makin deras. Sandalnya basah, baju melekat di tubuh, dan udara dingin menembus tulang. Saat itu, ia menyeberang jalan kecil dan melihat sebuah bangunan tua dengan salib kayu di dindingnya. Sebuah gereja. Jantung Raffi berdegup cepat. Ia menelan ludah. Suara adzan masih terngiang di telinganya. Ia tak ingin melewatkan waktu sholat. Tapi, di dalam gereja, Raffi berdiri di depan pintu gereja itu. Tubuhnya menggigil, bukan hanya karena dingin, tapi karena ia tahu, langkah selanjutnya akan mengubah hidupnya selamanya. Pintu gereja tua itu terbuat dari kayu jati tebal, dengan engsel yang berderit saat disentuh. Raffi berdiri terpaku di bawah atap kecilnya, menatap papan nama bertuliskan, Gereja Santo Lukas. Hujan di belakangnya turun makin deras, seperti ingin mengusirnya agar segera mengambil keputusan. Dengan ragu, Raffi mengangkat tangan dan mengetuk pintu. 1 ketukan, 2 ketukan. Tak ada jawaban. Tapi pada ketukan ketiga, suara langkah perlahan terdengar dari dalam. Pintu terbuka separuh, menampilkan sosok seorang pria tua berkacamata, mengenakan sweater abu-abu dan salib kecil tergantung di lehernya. "Selamat sore, Nak. Ada yang bisa saya bantu?" tanya pria itu dengan suara lembut. Raffi menunduk sopan. "Maaf, Pak. Saya hanya ingin numpang berteduh. Dan saya juga harus sholat. Tapi semua masjid di sekitar sini tutup." Pria tua itu mengerutkan kening sejenak, lalu tersenyum pelan. "Kau ingin sholat di sini?" Raffi mengangguk. Perlahan. "Kalau tidak keberatan, saya hanya butuh sedikit ruang. Saya tidak akan mengganggu siapapun." Untuk beberapa detik, waktu terasa diam. Hanya suara hujan dan detak jantung yang terdengar. Tapi kemudian pria itu membuka pintu lebih lebar dan mengangguk. "Masuklah. Di belakang, ada ruangan kosong dekat ruang musik. Kau bisa gunakan tempat itu." Raffi mengucap terima kasih dengan lirih. Ia masuk dengan langkah hati-hati, menjaga adabnya meski tempat ini bukanlah masjid.
Aroma kayu tua dan dupa memenuhi udara. Ia mengikuti pria itu menyusuri lorong sunyi, melewati barisan bangku panjang yang tertata rapi. Salib besar tergantung di depan ruangan utama. Di sanalah biasanya jemaat berdoa. Tapi Raffi tak menuju ke sana. Ia dibawa ke sebuah ruang kecil di sisi belakang, cukup luas dan bersih. Silakan di sini. Kalau butuh alas, saya bisa ambilkan karpet, ucap si pria. Tidak apa-apa, Pak. Ini sudah sangat cukup, jawab Raffi, menahan rasa haru. Begitu pria itu pergi, Raffi segera membuka jaket basahnya dan membentangkan sarung. Ia berdiri menghadap kiblat, yang ia tentukan searah bayangan kompas di ponsel. Di tengah keheningan ruangan gereja itu, Raffi mengangkat kedua tangannya dan bertakbir. Suara gemericik hujan menjadi latar, seolah menjadi saksi sunyi dari sujud yang tak biasa. Tapi tanpa ia sadari, sepasang mata sedang mengamati dari celah pintu. Seorang lelaki lain, berpakaian pendeta lengkap, berdiri diam. Wajahnya menyiratkan keterkejutan, namun bukan karena marah. Ada rasa penasaran, ada haru, ada sesuatu yang membuatnya tak bisa berpaling dari pemandangan langka itu. Dan ketika Raffi bersujud, tubuhnya basah, wajahnya menempel di sarung lusuh, ruangan itu seakan berubah. Bukan gereja, bukan masjid, tapi ruang yang disucikan oleh niat tulus seorang hamba kepada Tuhannya. Raffi menunaikan rakaat demi rakaat dengan khusyuk, tanpa terganggu oleh suasana yang tak biasa di sekitarnya. Ia memejamkan mata saat rukuk, lalu bersujud dalam-dalam, membiarkan segala lelah, dingin, dan bingung luruh bersama air hujan yang masih menetes dari rambutnya. Sementara itu, pendeta tua yang berdiri diam di balik pintu masih terpaku. Wajahnya sulit dibaca. Ia telah melayani gereja itu selama puluhan tahun, menyaksikan beragam wajah yang datang dan pergi. Namun baru kali ini, ia melihat seorang muslim sholat di dalam gereja, dengan tenang dan penuh penghormatan. Tak ingin mengganggu, ia mundur perlahan. Tapi sebelum pergi, ia mengangkat ponselnya. Bukan untuk mencari sensasi, bukan pula untuk menghina. Ia hanya ingin menyimpan momen itu. Sebuah momen yang menurutnya layak untuk dikenang. Ia mengambil satu gambar saat Raffi sedang sujud, lalu meletakkan ponselnya di saku dan duduk diam di bangku paling belakang, termenung. Beberapa menit kemudian, Raffi menyelesaikan sholatnya. Ia berdoa dengan tangan terbuka, menutup wajah, lalu menarik napas panjang. Saat berdiri, ia dikejutkan oleh suara lembut dari arah pintu. "Saya tidak mengganggu, kan?" Raffi menoleh cepat. Di sana, pria tua yang membukakan pintu tadi berdiri bersama pendeta yang mengamati tadi. Pendeta itu tersenyum. "Nama saya Lukas. Saya pendeta di gereja ini." Raffi membungkuk hormat. "Raffi, Pak. Terima kasih sudah mengizinkan saya menunaikan kewajiban saya di sini." Pendeta Lukas mendekat. "Saya yang harusnya berterima kasih. Tadi saya melihat dan saya jujur, tergetar." Raffi menunduk malu. "Saya hanya menjalankan perintah Allah, Pak." Pendeta Lukas mengangguk pelan. "Dan kau melakukannya dengan indah. Kau tahu, selama ini kami sering disalahpahami. Tapi hari ini, di ruang ini, kau menghapus sebagian prasangka yang selama ini sulit kami pahami." Raffi tak menjawab. Ia hanya tersenyum kecil. Di dadanya, perasaan lega dan hangat tumbuh bersamaan. Tapi ia tidak tahu bahwa foto sujudnya itu, yang diambil diam-diam, dalam beberapa jam ke depan akan menjadi gelombang besar yang tak terduga. Senja masih basah di kota Jatisari. Raffi berpamitan dengan hangat pada pendeta Lukas dan pria penjaga gereja. Dengan pakaian yang setengah kering dan wajah yang tenang, ia melangkah meninggalkan gereja Santo Lukas. Tak ada sedikitpun firasat dalam hatinya bahwa langkahnya itu akan mengguncang dunia maya hanya dalam hitungan jam. Malam itu, di rumah pastoran kecil yang menyatu dengan gereja, pendeta Lukas duduk sendirian di ruang bacanya. Di tangannya, ponsel dengan layar yang menampilkan foto Raffi sedang sujud, dengan cahaya redup jendela gereja menyinari dari samping. Wajahnya terlihat damai. Pendeta itu mengunggah foto tersebut ke akun media sosial miliknya dengan satu kalimat sederhana. "Hari ini, saya belajar makna iman dari seorang pemuda muslim yang bersujud di ruang kami. Dunia butuh lebih banyak momen seperti ini." Ia tidak menandai siapapun. Tidak menyebut lokasi. Hanya mengizinkan kejujuran foto itu berbicara. Tapi dalam 1 jam, notifikasi mulai membanjir.
Ratusan komentar berdatangan. Ada yang terharu, ada yang memuji, namun tak sedikit pula yang mempertanyakan. Beberapa akun membagikan ulang foto itu. Lalu media komunitas antaragama memuatnya. Dalam semalam, foto itu menyebar ke grup-grup diskusi, halaman berita daring, hingga akun-akun selebritas yang tak terduga. Di desa tempat tinggal Raffi, keesokan harinya, suasana mendadak berubah. Ibu-ibu di warung membicarakan gambar itu. Para santri di pesantren tempat ayah Raffi mengajar, mulai membahasnya di sela-sela hafalan. Bahkan Ustadz Mahbub, ayah Raffi sendiri, mendapat kiriman gambar itu dari 5 grup WhatsApp berbeda sebelum waktu subuh. Raffi belum tahu. Ia masih tidur dengan nyenyak di kamar kecilnya, kelelahan setelah perjalanan panjang. Tapi ayahnya duduk di ruang tamu dengan ponsel di tangan. Wajah tenang namun matanya tajam membaca tiap komentar yang masuk. Namanya disebut. Wajah anaknya disorot. Bahkan beberapa akun mulai menuduh hal-hal yang tidak ia pahami. Tapi satu hal yang Ustadz Mahbub tahu pasti, Raffi tidak pernah berbuat tanpa alasan yang mendalam. Di saat yang sama, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Dari dalamnya, turun 2 orang pria berpakaian rapi. Salah satunya membawa kamera kecil. Mereka bukan tamu biasa. Dan pagi itu, tanpa Raffi tahu, dunia telah menunggu suaranya. Pintu rumah keluarga Ustadz Mahbub diketuk perlahan. Ibu Raffi yang membukakan pintu, wajahnya masih dibalut kantuk. 2 pria muda berdiri dengan senyum formal. "Maaf Bu, kami dari media lokal. Kami ingin mewawancarai Raffi, kalau boleh. Terkait foto yang sedang ramai di internet." Ibu Raffi menatap mereka dengan bingung. "Wawancara apa, ya? Raffi baru pulang semalam." Mendengar suara tamu, Ustadz Mahbub muncul dari ruang dalam. Tatapannya tajam namun tetap tenang. "Ada apa ini?" Salah satu wartawan menjawab dengan sopan. "Kami hanya ingin tahu cerita di balik foto Raffi yang sedang sholat di dalam gereja, Pak Ustadz." Banyak orang penasaran. Ustadz Mahbub mengangguk pelan. Ia mempersilakan mereka duduk. Raffi dipanggil keluar, masih mengucek mata dan memakai jaket tipis. Begitu ia duduk, salah satu wartawan mengaktifkan kamera. "Raffi, kamu tahu kalau fotomu sedang viral? Semua orang membicarakanmu." Raffi hanya menatap bingung. Ia menggeleng. "Saya tidak tahu apa-apa. Saya cuma mau sholat maghrib. Masjid tutup semua, dan hujan deras sekali. Ada gereja yang terbuka. Saya minta izin, dan mereka baik hati mengizinkan." Wartawan yang lain menyela, "Kamu tahu siapa yang memotretmu?" Raffi kembali menggeleng. "Saya tak tahu. Tapi saya tidak keberatan. Kalau itu bisa jadi pelajaran untuk orang lain, ya silakan." Ustadz Mahbub menatap anaknya, lalu berkata pelan, "Apa yang kamu lakukan itu tidak salah. Asal niatmu tetap lurus. Tempat bisa saja berbeda, tapi arah sujudmu tetap sama." Kamera terus merekam. Kata-kata itu terekam jelas dan langsung tersebar beberapa jam kemudian di berbagai platform media. Potongan wawancara itu meledak. Banyak yang terdiam. Banyak pula yang menitikkan air mata. Tapi tak sedikit juga yang tetap mempermasalahkan. Beberapa tokoh agama mulai angkat bicara. Ada yang memuji keteguhan Raffi, tapi ada juga yang menyayangkan tindakannya. Raffi, tanpa niat, telah menjadi simbol dari 2 sisi yang saling bersilang, keyakinan dan keberanian untuk tetap beribadah di tempat yang tak biasa. Namun, di balik semua itu, sesuatu yang lebih besar sedang menunggu. Karena hari itu, surat resmi datang dari pengurus wilayah dan pesantren besar di kota. Mereka mengundang Raffi untuk hadir di sebuah forum terbuka antar umat beragama. Sebuah forum yang akan mempertemukannya kembali dengan Pendeta Lukas. Dan disitulah, cerita ini mulai mengguncang bukan hanya dunia maya, tapi hati yang selama ini terbelah oleh prasangka. Gedung pertemuan di pusat kota dipenuhi ratusan orang. Wartawan, tokoh lintas agama, mahasiswa, hingga warga biasa yang penasaran dengan kisah pemuda yang viral karena sujud di dalam gereja. Spanduk besar di atas panggung bertuliskan, "Forum Damai dan Toleransi Antar Iman." Di tengah barisan kursi tamu, duduk 2 orang yang paling ditunggu, Raffi dan Pendeta Lukas. Raffi mengenakan kemeja putih dan sarung coklat muda, duduk tenang di samping ayahnya. Meski sorotan kamera terus mengarah padanya, ia tidak menunduk. Wajahnya tegas, tapi sorot matanya tetap lembut. Di sisi lain,
Pendeta Lukas hadir dengan jubah hitam dan senyuman bijak. Saat mata mereka bertemu, mereka saling angguk. Tak ada kebencian. Tak ada rasa bersalah. Hanya penghargaan yang tulus. Moderator memulai acara dengan membacakan kisah yang membuat semua ini terjadi. Lalu mikrofon diarahkan kepada Pendeta Lukas terlebih dahulu. Ia berdiri, menarik napas, dan memandang seluruh hadirin. Saya sudah melayani gereja kecil saya lebih dari 30 tahun. Sudah biasa menerima jemaat, pelancong, bahkan pengungsi. Tapi baru kali ini saya menyaksikan seorang pemuda muslim meminta izin untuk sujud di sudut ruang kami, dengan penuh rasa hormat. Ia tidak berbicara banyak, tapi tindakannya lebih dalam dari banyak khotbah yang pernah saya dengar. Suara hadirin hening. Pendeta Lukas melanjutkan, saya mengambil fotonya bukan untuk menghina, bukan pula untuk pamer. Saya hanya merasa saya menyaksikan iman dalam bentuk yang paling sederhana. Dan dunia perlu melihat itu. Tepuk tangan bergema pelan, lalu membesar. Tapi tak lama, moderator mempersilakan Raffi untuk berbicara. Pemuda itu berdiri. Tangannya sedikit gemetar. Tapi suaranya tenang. Saya tidak pernah bermaksud viral. Saya hanya ingin menunaikan kewajiban saya kepada Allah. Saat itu hujan sangat deras. Semua masjid tutup. Saya tidak tahu harus kemana. Lalu saya melihat pintu gereja terbuka. Saya pikir, kenapa saya tidak minta izin saja? Dan saya bersyukur pintu itu dibukakan dengan ramah. Ia berhenti sejenak. Matanya menyapu ruangan. Saya tidak sedang berdakwah. Tidak juga ingin dianggap pahlawan. Saya hanya seorang hamba Allah yang tidak ingin melewatkan satu waktu sholat. Itu saja. Ruangan kembali sunyi. Bahkan suara napas pun terasa berat. Lalu, tanpa dikomando, sebagian besar hadirin berdiri dan memberikan tepuk tangan panjang. Bukan karena kehebatan, tapi karena ketulusan. Namun, dari barisan belakang, seorang pria berjas gelap menyaksikan semuanya dengan ekspresi berbeda. Ia bukan tokoh agama, bukan pula wartawan. Tapi kedatangannya akan membawa Raffi kepada jalan baru yang sama sekali tak pernah ia bayangkan. Setelah acara selesai, suasana gedung masih dipenuhi percakapan. Wartawan berebut mengambil gambar. Beberapa peserta forum bersalaman dengan Raffi dan Pendeta Lukas, menyampaikan rasa haru dan apresiasi mereka. Tapi perhatian Raffi tertuju pada satu pria yang sejak awal tidak menampakkan reaksi apa-apa. Pria itu mendekat dengan langkah tenang. Rambutnya tersisir rapi, wajahnya tirus, dan di tangannya ada kartu nama elegan berwarna hitam. Ia tersenyum tipis kepada Raffi. Maaf, Raffi. Saya Pak Arya. Dari Lembaga Kerjasama Antar Umat dan Pendidikan Pemuda Nasional. Saya mengikuti perkembanganmu sejak foto itu muncul. Raffi menerima kartu nama yang disodorkan. Bingung harus berkata apa. Pria itu melanjutkan. Saya ingin menawarkan beasiswa dan program pembinaan kepemudaan untukmu. Tidak hanya karena fotomu, tapi karena sikapmu yang bijak. Kami butuh sosok seperti kamu untuk menjadi duta toleransi. Tapi tidak hanya itu. Pak Arya menundukkan suaranya. Kami juga mendapat informasi bahwa kamu berhenti kuliah karena kendala biaya. Kami ingin membantumu melanjutkan pendidikan di universitas pilihanmu, baik dalam maupun luar negeri. Raffi membeku. Dunia seakan diam sesaat. Ia hanya bisa menatap ayahnya yang sudah berdiri di sampingnya, mendengar semuanya dengan wajah serius. Ustadz Mahbub tidak langsung menanggapi. Ia menatap Raffi dalam-dalam. Semua keputusan kembali ke kamu. Nak, kalau ini jalan yang Allah bukakan, jangan kamu tolak hanya karena takut dinilai macam-macam. Pendeta Lukas yang masih berdiri tak jauh dari mereka ikut mendekat. Ia menepuk bahu Raffi dengan hangat. Jalan iman seringkali dimulai dari langkah kecil yang kita kira sepele. Tapi lihatlah, langkah kecilmu hari itu membawa cahaya ke tempat-tempat yang gelap. Raffi tak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, seperti masih tak percaya bahwa sujudnya yang sederhana telah membuka pintu-pintu yang luar biasa. Ia tidak tahu akan memilih universitas mana, atau negara mana yang akan jadi tempat belajarnya kelak. Tapi satu hal ia yakini, selama sujudnya tetap untuk Allah, dan langkahnya tidak menjauh dari kebenaran, maka ia tidak takut menempuh jalan baru itu. Dan saat matahari tenggelam di ufuk barat, Raffi kembali memandang langit. Ia tahu, hidupnya tak akan lagi sama. Tapi ia juga tahu, semua itu bermula bukan dari mimbar besar atau panggung kehormatan,
melainkan dari satu sujud di sudut gereja yang sunyi. Beberapa minggu telah berlalu sejak forum besar itu. Raffi kembali menjalani hari-hari seperti biasa, meski wajahnya sudah dikenal banyak orang. Ia tetap membantu ayahnya di pesantren kecil, menyapu halaman, menyiapkan mushaf, dan mengajari adik-adik mengaji di sore hari. Sorotan media mulai mereda, tapi sesekali ada surat yang datang ke rumah. Sebagian dari orang-orang yang ingin mengenal, sebagian dari mereka yang ingin berdebat. Namun pagi itu, sebuah amplop berwarna biru muda datang melalui kurir. Di bagian depan, tertulis dengan tinta hitam tebal, dari Istanbul, Turki. Cap posnya menandakan surat itu telah melewati lautan dan benua. Raffi membukanya perlahan. Di dalamnya, sebuah surat tulisan tangan dalam bahasa Indonesia yang cukup lancar. Surat itu berasal dari seorang mahasiswa doktoral asal Indonesia yang sedang menempuh studi Islam klasik di Turki. Ia menulis, "Assalamualaikum Raffi. Nama saya Zidan. Saya sudah lama di Istanbul, belajar fikih mazhab dan perbandingan agama. Di sini, kami banyak berdiskusi dengan ulama-ulama besar dari berbagai latar belakang. Kisahmu sampai juga ke kami, dan banyak dari kami yang kagum. Kami ingin mengundangmu datang ke Istanbul. Bukan untuk berpidato, tapi untuk berdiskusi lebih dalam. Tentang bagaimana kita menjaga kemurnian agama, tanpa kehilangan rahmatnya. Aku yakin, sujudmu di gereja itu bukan sekadar tindakan. Itu adalah cermin dari ilmu yang belum kamu sadari sepenuhnya. Kalau kamu berkenan, kami siap memfasilitasi. Tidak perlu khawatir tentang biaya. Wassalamualaikum. Zidan Al-Fathani." Raffi membaca surat itu berkali-kali. Ia tidak mengenal siapapun bernama Zidan. Tapi isi surat itu begitu dalam, seperti mengetuk pintu yang selama ini tertutup di hatinya. Pintu tentang keinginan untuk memahami lebih jauh, lebih luas, tanpa kehilangan akar yang telah ditanamkan ayahnya sejak kecil. Ia memperlihatkan surat itu pada Ustadz Mahbub. Ayahnya hanya tersenyum dan berkata, "Kalau Allah telah menanamkan cahaya, jangan takut melangkah kemanapun. Karena bumi ini luas, dan ilmu tidak mengenal batas tembok." Hari itu, Raffi duduk di beranda rumah. Matanya memandang langit yang cerah, lalu ke arah timur. Ke arah negeri asing yang baru ia kenal dari buku-buku dan kisah lama. Sebuah perjalanan mungkin akan dimulai, tapi untuk itu, ia perlu waktu dan restu. Sebab tak semua yang terlihat sebagai undangan, selalu mudah untuk diterima. Dan di balik langit biru Turki, seseorang sedang menunggu, dengan keyakinan bahwa sujud itu menyimpan pesan yang belum sepenuhnya terungkap. Malam tiba di desa kecil tempat Raffi tinggal. Hujan tipis turun perlahan, membasahi genting rumah-rumah yang redup disinari lampu neon. Di dalam kamarnya yang sederhana, Raffi terduduk diam di atas sajadah. Surat dari Zidan terlipat rapi di samping mushaf kecilnya. Ia belum membalas, belum juga menjawab tawaran itu secara pasti. Tapi di dalam dadanya, sesuatu terus berdesir, mengusik ketenangannya. Ia mencoba tidur lebih awal, tapi mata tak kunjung terpejam. Maka ia bangkit, mengambil air wudhu, dan melangkah keluar menuju surau kecil di belakang rumah. Tempat itu sering ia gunakan untuk menenangkan hati. Lampunya hanya satu, redup, tapi cukup untuk membuat sajadah terbentang dan dahi menyentuh bumi. Di keheningan malam itu, ia menengadahkan tangan. Tak ada kata-kata yang keras. Hanya bisikan dalam hati yang terus mengalir, berdoa agar Allah menunjukkan jalan. Ia tidak meminta popularitas, tidak pula kehebatan. Ia hanya ingin tetap berada di jalan yang lurus, meski kini dunia memperhatikannya dari berbagai sisi. Tiba-tiba, suara langkah kaki pelan terdengar mendekat. Raffi menoleh dan mendapati ayahnya berdiri di ambang pintu surau. Ustadz Mahbub tak berkata apa-apa. Ia hanya duduk di belakang, menunggu anaknya menyelesaikan doanya. Setelah salam terakhir, Raffi memandang ayahnya. "Abi," ucapnya pelan. Raffi bingung. Ini semua terlalu cepat. Ustadz Mahbub mengangguk, lalu menjawab, "Tapi ini bukan tentang kecepatan, Nak. Ini tentang kesiapan. Dunia memang berubah, tapi dasar hidupmu tetap. Allah tidak akan pilihkan jalan yang buruk untuk hambanya yang jujur." Mereka terdiam lama. Raffi menarik napas panjang. Raffi takut jika niatnya nanti jadi kabur. Raffi tidak mau sujud itu berubah jadi alasan orang menyanjung. Senyum Ustadz Mahbub mengembang perlahan. Orang boleh memuji, orang boleh mencaci.
Tapi Allah tahu isi hati. Kalau kamu terus memperbaiki niat, maka niat itu akan melindungi langkahmu. Raffi menunduk. Malam makin larut. Angin lembut menyapu kain sajadah yang mulai basah karena embun. Sebelum mereka beranjak, Ustadz Mahbub berkata satu kalimat yang membuat hati Raffi menghangat. Jangan pernah malu menjadi sujud yang asing di tempat yang tak biasa. Karena bisa jadi, sujudmu itulah yang menundukkan banyak hati yang keras. Dan malam itu, tanpa mereka sadari, di salah satu sudut dunia yang lain, seseorang yang bernama Zidan sedang menulis jurnal harian. Ia menuliskan satu kalimat. Aku belum mengenalnya. Tapi aku yakin, anak itu akan membawa cahaya dari tempat yang tak terduga. Pagi itu tidak seperti biasanya. Matahari belum naik tinggi, tapi halaman rumah Ustadz Mahbub sudah ramai. Beberapa tetangga, santri, dan guru-guru madrasah datang mengantar. Bukan dengan teriakan atau sorak-sorai, tapi dengan peluk hangat dan doa lirih. Raffi berdiri di depan pintu rumah, membawa satu tas besar di punggungnya dan satu ransel kecil di tangan. Ia akan berangkat ke Jakarta terlebih dahulu. Dari sana, ia akan terbang ke Turki, memenuhi undangan dari Zidan dan universitas tempat ia diundang untuk belajar. Surat balasan yang ia kirim beberapa hari lalu sudah direspons cepat. Tiket, akomodasi, hingga penerjemah pendamping, semuanya telah disiapkan. Namun tak satu pun dari semua itu membuat langkahnya ringan. Raffi menyalami satu persatu tamu yang datang. Beberapa di antaranya meneteskan air mata, terutama anak-anak santri kecil yang selama ini belajar mengaji bersamanya. Di antara mereka, ada yang berkata polos, "Kak Raffi, jangan lupa pulang, ya." Ia hanya tersenyum, menahan gemuruh di dada. Ustadz Mahbub memeluk anaknya tanpa suara. Lam. Di pelukannya ada banyak doa, wasiat, dan keikhlasan yang tak diucapkan. Saat mereka melepaskan pelukan itu, mata mereka berbicara lebih banyak daripada mulut bisa sampaikan. Ibu Raffi menyisipkan sebuah tasbih kayu ke dalam saku baju anaknya. Ini dari abi kamu waktu dulu mondok di Gontor. Sekarang gantian kamu yang bawa. Perjalanan ke bandara diantar oleh beberapa kerabat. Di sepanjang jalan, Raffi hanya diam menatap luar jendela. Sawah-sawah, masjid kecil, dan surau-surau yang ia kenal sejak kecil tampak mengecil di kejauhan. Ia tahu, perjalanan ini bukan sekadar pindah tempat, tapi juga pindah beban. Dari kisah yang dulu dianggap biasa, menjadi simbol yang kini membawa harapan dan juga keraguan dari banyak arah. Sesampainya di bandara, ia disambut oleh perwakilan dari pihak penyelenggara beasiswa. Seorang perempuan muda dengan kerudung abu-abu mengenalkan diri sebagai Lia. Saya akan mendampingi perjalananmu sampai Istanbul, katanya ramah. Raffi mengangguk, sedikit kaku. Ini semua masih seperti mimpi. Saat menunggu di ruang keberangkatan, ia mengambil ponselnya dan membuka pesan terakhir dari Pendeta Lukas. Sebuah kalimat singkat yang dikirim beberapa jam sebelum ia berangkat. Jaga imanmu, dimanapun kamu berdiri. Karena tempat bukan yang utama, tapi kepada siapa kamu bersujud, itulah yang kekal. Raffi menggenggam ponsel itu erat. Saat namanya dipanggil untuk boarding, ia menunduk, lalu berjalan perlahan ke arah gerbang. Langit di luar jendela pesawat mulai cerah. Dan di kursi pesawat yang tenang, Raffi memejamkan mata, bersiap menghadapi negeri asing yang telah menantinya. Bukan sebagai pahlawan, bukan sebagai tokoh, tapi hanya sebagai anak muda yang pernah sujud di dalam gereja. Langkah kaki Raffi menyentuh batu-batu tua di kota Istanbul. Udara musim gugur menyambutnya dengan kesejukan yang belum pernah ia rasakan. Di kejauhan, menara-menara masjid menjulang berdampingan dengan kubah-kubah gereja kuno dan bangunan sejarah yang membisikkan banyak cerita. Kota ini seperti panggung besar tempat beradunya zaman, tempat doa dari berbagai arah pernah dipanjatkan di bawah langit yang sama. Zidan menyambutnya di bandara dengan pelukan hangat. Ia tak lebih tua dari Raffi 10 tahun. Tapi wajahnya menunjukkan kematangan seorang yang sudah menempuh banyak perjalanan ilmu. Mereka naik tram bersama, menyusuri lorong kota menuju sebuah asrama pelajar Indonesia yang sederhana. Di hari-hari berikutnya, Raffi mulai menjalani kegiatan belajar bersama mahasiswa dari berbagai negara. Diskusi lintas mazhab, perbandingan teologi, sejarah hubungan antariman, semua membuka matanya pada luasnya samudera ilmu yang selama ini belum pernah ia selami. Tapi ia tetap menjaga waktu sholat, mengisi malam dengan zikir, dan menuliskan renungannya dalam buku kecil yang selalu dibawanya.
Salah satu momen yang paling menggetarkan terjadi ketika ia dan Zidane diajak menghadiri pertemuan ulama dan tokoh lintas agama di sebuah aula tua dekat Hagia Sophia. Raffi diminta duduk di barisan depan. Dan tanpa ia sangka, moderator memperkenalkannya bukan sebagai pemuda viral, tapi sebagai pencari kebenaran yang menjaga sujudnya di tengah simpang dunia. Di sesi akhir pertemuan itu, seorang profesor tua dari Maroko berdiri dan berkata dalam bahasa Arab yang diterjemahkan oleh Lia, "Wahai anak muda, sujudmu yang sunyi telah membangunkan banyak hati yang tertidur. Tapi ingatlah, ilmu yang hakiki bukan untuk dikagumi, tapi untuk diamalkan. Jika kelak kamu kembali ke negerimu, ajarkanlah bahwa keimanan tak butuh panggung, ia hanya butuh keteguhan." Raffi menunduk. Kata-kata itu tertancap dalam di dadanya. Malam itu, ia berjalan sendirian di tepian Bosporus. Angin laut membawa aroma asin dan udara sejuk menusuk kulit. Di tepi jembatan, ia menggelar sajadah kecil dan menunaikan sholat Isya dengan tenang. Tak ada yang memperhatikan. Tak ada kamera. Tak ada yang memuji. Hanya dirinya, langit Istanbul, dan Allah yang maha menyaksikan. Saat ia sujud, dadanya terasa lapang. Ia tahu, langkahnya masih panjang. Tapi ia tak lagi ragu. Sebab perjalanan itu bukan tentang gereja, masjid, atau tempat mana ia sujud. Tapi tentang siapa yang ia tuju dalam sujudnya. Dan selama Allah yang ia tuju, maka dimanapun kening ini bersentuh tanah, itulah rumah. Cerita ini memberikan pelajaran penting bahwa ketulusan dalam beribadah tidak terbatasi oleh tempat. Selama hati tertuju kepada Allah, dan sujud dilakukan dengan keikhlasan, maka cahaya kebenaran akan tetap terpancar, meskipun dilakukan di tempat yang dianggap asing oleh kebanyakan orang. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas lagi maha mengetahui." Quran Surat Al-Baqarah 115. Ayat ini mengajarkan bahwa kehadiran Allah tidak terikat oleh arah, tempat, ataupun bangunan. Yang terpenting adalah ketulusan hati dan tujuan sujud itu sendiri. Catatan: cerita ini adalah fiktif dan hanya rekaan semata. Namun dibuat seolah nyata agar kita bisa memetik hikmah dan merenungi makna terdalamnya. Bukan untuk mendebat, tetapi untuk mengingatkan bahwa iman, kasih sayang, dan akhlak mulia bisa muncul dari kejadian yang tak terduga. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini hingga akhir. Jika kamu menyukai ceritanya, silakan klik like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.